Halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Di video sebelumnya, kita sudah bicara tentang bagaimana kalau narsistik berpasangan dengan seorang narsistik, gitu ya. Nah, hari ini kita mau bicara bagaimana kalau impet berpasangan dengan seorang impet, gitu ya. Saya mau bagikan ini karena saya pernah ngalamin ini, gitu ya. Dan saya berpikir mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya gitu, apakah sebaiknya sebagai seorang impet, saya berpasangan juga nggak ya dengan seorang impet, gitu ya. Secara pribadi guys, saya mau ngomong bahwa ketika kalian seorang impet dan berpikir untuk berpasangan dengan seorang impet, itu bukan pilihan yang buruk. Ya, dari pengalaman pribadi saya mengatakan begitu. Tetapi ada beberapa hal, ya dalam hal ini di video ini saya akan mau bagikan 4 hal yang kalian mungkin harus tahu. Dalam arti dinamika apa yang terjadi ketika misalnya seorang impet berpasangan dengan seorang impet, gitu ya. Jadi kalian bisa mengantisipasi ini. Saya tidak menyebutkan ini sebagai kelemahan, tapi saya lebih menyebutkan ini sebagai sebuah konsekuensi. Nah, ketika kalian tahu konsekuensinya, kalian bisa mempergunakan ini sebagai bahan perenungan gitu ya, supaya konsekuensi ini tidak menimbulkan dampak yang buruk misalnya, dalam tanda kutip lah, bagi kehidupan hubungannya kalian. Oke? Nah, sekarang mari kita lihat. Kalau impet sama impet, guys, saya rasa kita semua bisa nebak gitu ya. Ya, impet itu kan orang-orang yang punya empati tinggi gitu ya. Kita nggak suka konflik, kita maunya hidup ini damai-damai aja gitu ya. Jadi kalau misalnya dua-duanya menjalin hubungan dan dua-duanya impet, kemungkinan langgengnya itu besar gitu ya, karena konfliknya jarang banget gitu ya. Jadi kita bisa menebak bahwa biasanya ini bisa berjalan lama. Dan mungkin bisa juga sampai ke pernikahan gitu ya. Nah sekarang, saya mau bagi konsekuensi apa dari kelanggengan hubungan ini, supaya kalian bisa mengantisipasi kalau kalian menjalani hubungan seperti ini. Yang pertama gini guys, ya, ketika impet berpasangan dengan impet, gitu ya, ya impet itu kan nggak suka konflik, gitu ya. Ketika kalian nggak suka konflik, berpasangan dengan pasangan yang emang nggak suka konflik juga. Artinya, konfliknya itu jarang. Dan sebenarnya ini baik-baik saja sih sebenarnya. Tetapi yang kalian harus ingat bahwa biasanya pasangan impet itu kurang bisa menghandle konflik. Dalam arti ginilah, kita memang nggak suka konflik, tapi bagaimanapun juga ketika kamu menjalin hubungan, pasti akan ada saatnya konflik itu datang, gitu ya. Nah, masalahnya, impet ini kan cenderung rentan terhadap konflik, gitu ya. Dan ketika mereka menjalin hubungan, ketika ada konflik, biasanya mereka tuh kesulitan menyelesaikan konflik yang ada. Kenapa? Karena mereka biasanya cenderung menghindari itu. Itu satu. Dua, ketika misalnya ada konflik, biasanya mereka cenderung ketakutan gitu guys. Ketakutan dalam tanda kutip gitu. Jadi sebenarnya ketika mereka berkonflik, mungkin masalahnya tuh nggak besar. Masalahnya mungkin terjadi di semua hubungan. Tetapi mereka cenderung ketakutan gitu. Dan ketakutannya tuh dua-duanya tuh udah ketakutan gitu. Karena mereka udah nggak biasa menghadapi konflik. Apalagi kalau konfliknya cenderung besar gitu, relatif besar gitu misalnya. Jadi kalau misalnya kalian impet yang berpasangan dengan impet, kalian harus mulai menyadari bahwa konflik itu biasa gitu ya. Di dalam hidup ini pasti ada konflik. Di dalam hubungan pasti ada konflik. Berusahalah untuk menyelesaikan itu bersama dan berusahalah untuk tetap tenang ketika ada konflik. Bahwa konflik itu bukan sesuatu yang buruk juga. Konflik itu diperlukan untuk mengembangkan hubungan kalian dan kehidupannya kalian. Gitu ya. Jadi ini penting gitu ya. Jadi ketika ada konflik, kalian tidak terlalu syok dan menyadari bahwa oh ya memang ini dinamika. Walaupun kami dua-duanya nggak suka konflik, bagaimanapun juga, ini pasti datang. Gitu ya. Itu satu. Oke. Dua, biasanya pasangan impet itu sering sekali kesulitan dalam hal pengambilan keputusan. Ini sebenarnya sesuatu yang harus diperhatikan juga ya guys ya. Dalam arti gini, impet itu kan susah ngambil keputusan. Ya, ketika dua-duanya impet, ya sama gitu ya. Lebih sulit lagi ngambil keputusan karena dua orang kan gitu. Hal ini biasanya terjadi baik untuk hal-hal kecil maupun hal-hal yang besar. Misalnya hal-hal kecil tuh kayak gini nih. Nanti kita mau makan di mana? Ya terserah papa lah. Papa sih terserah mama lah. Mama sih terserah papa lah. Gitu ya. Nanti mau makan apa? Menunya apa? Nanti mau ke sini atau kayak gini gitu ya. Cenderung dua-duanya akan berkata bahwa ya terserah kamu lah gitu ya.
ini sering banget terjadi nih kalau pasangannya sama-sama impact, karena mereka sama-sama menyerahkan itu, dan cenderung kan impact itu kan follower ya, jadi lebih mengikuti saja apa kata pasangannya, ya kan gitu. Nah, kalau masalahnya kecil, pengambilan keputusannya kecil, ya masih nggak apa-apa gitu loh, kalau cuma sekedar makan di mana misalnya gitu. Masalahnya itu kan, hidup itu kan ada hal-hal keputusan besar yang kadang harus diambil, dan ini menyulitkan pasangan impact, biasanya juga menyulitkan mereka gitu loh. Jadi kalau hal kecil aja mereka sulit, hal-hal besar mereka lebih sulit lagi gitu lah, dan lebih takut lagi untuk mengambil keputusan gitu loh ya, karena mereka sama-sama takut membuat kesalahan misalnya. Misalnya keputusan besar itu ya, misalnya memulai bisnis atau pindah ke daerah lain atau sekolah anak atau apapun lah yang keputusan besar dalam hidup, sehingga mereka sering banget stuck gitu, berhenti gitu di hal-hal di mana mereka harus ambil keputusan. Ya, nah ini harus disadari oleh kalian-kalian para impact gitu loh. Kalau untuk menghadapi ini, tipsnya adalah bahwa usahakan kalian punya deal satu sama lain. Itu berarti gini, misalnya, ayah kalau kita sama-sama bingung, sama-sama nggak ngambil keputusan, lebih baik ayah yang ngambil keputusan, karena ayah kan kepala keluarga. Itu bisa. Atau bisa saja deal dengan mengatakan bahwa kalau kita sama-sama bingung dengan keputusan, siapa yang duluan punya keputusan dan kiranya baik, kita tetapkan saja. Kita ambil keputusan itu, gitu loh. Dalam arti saling mempush satu sama lain ketika sama-sama nggak bisa ngambil keputusan, gitu loh. Sehingga keputusan itu bisa keluar, bisa diambil, gitu ya. Yang ketiga gini guys, yang ketiga ini saya nggak bilang konsekuensi sebenarnya guys. Ini saya juga nggak bilang ini kelemahan sebenarnya, tapi ini lebih ke dinamika. Biasanya sih pasangan impact itu ya, hidupnya itu cenderung datar gitu loh. Datar dalam arti prestasinya biasanya juga nggak luar biasa gitu ya. Saya sih nggak mengatakan ini kekurangan ya, karena kita para impact ini memang tidak memprioritaskan prestasi kan. Prestasi misalnya harta, karir gitu, bagi kita nggak jadikan itu kan prioritas kan gitu ya. Jadi banyak pasangan impact tuh biasa kalau kamu udah lama nggak ketemu mereka, cenderung hidupnya tuh mungkin di situ-situ aja, atau naiknya juga cuma sedikit. Saya banyak lihat pasangan impact yang kayak gitu ya. Saya nggak mengatakan itu kelemahan sebenarnya. Karena menurut saya kalau mereka bahagia dengan pilihan begini, bahagia dengan keadaan yang seperti ini, ya kenapa tidak? Ya kan bisa saja mereka merasa bahwa daripada punya harta banyak, usaha banyak tapi saya nggak bahagia, setidaknya kalau begini hidup saya tercukupi, ya saya bahagia-bahagia saja dengan ini. Dan bagi saya kalau mereka mengambil keputusan seperti itu, sah-sah saja. Ini diberitahukan supaya teman-teman yang kadang-kadang gitu ya, misalnya ngalamin ini dan merasa bersalah dengan mengatakan bahwa kok kita nggak naik-naik ya gitu ya. Kalian nggak perlu merasa bersalah dengan itu, karena ini sebenarnya konsekuensi dari hidup damai yang kalian punya. Dan setiap orang punya prioritas hidup sendiri-sendiri. Dan kalau kalian merasa bahwa ini sudah cukup membahagiakan bagi kalian, nggak masalah menurut saya. Nah, sekarang saya mau masuk yang ke nomor 4. Ini yang paling penting guys, karena ini berkaitan dengan kelangsungan hidup kalian. Kelemahan terutama dari pasangan impact dengan impact, itu adalah biasanya mereka tuh nggak bisa membela diri. Ini yang paling penting yang kalian harus tahu. Dalam arti gini, karena dua-duanya sama-sama cinta damai, menghindari konflik, ketika ada orang luar datang, masuk ke kehidupan mereka, dan orang itu nggak tahu aturan, gitu ya, menjajah mereka, dua-duanya tuh cenderung sering nggak bisa melawan, dalam tanda kutip lah, gitu ya. Dalam arti, karena toleransinya terlalu tinggi, orang-orang yang nggak tahu batasan masuk ke kehidupan mereka, mereka cenderung nggak bisa melawan itu, dalam tanda kutip juga ya, gitu ya. Apalagi kalau misalnya si narsistik datang gitu ya. Narsistiknya datang, menjarah semua apa yang mereka punya, minjem duitnya kebanyakan, misalnya kayak gitu ya. Mereka cenderung nggak bisa melawan. Ini yang berbahaya. Cenderung keluarga-keluarga impact itu sering dimanfaatkan orang lain, dan nggak ada anggota keluarganya itu yang bisa maju atau step up membela keluarganya. Kalau mereka nggak tahu ini, gitu loh. Karena misalnya suami istrinya impact, anaknya kemungkinan kan dididik secara impact juga. Dan nah, misalnya nih, orang tuanya misalnya dimanipulasi orang lain, anak-anaknya cenderung nggak bisa bela, karena mereka mengikuti kata orang tuanya. Yang berbahaya juga misalnya anak-anaknya dididik secara impact, kemudian misalnya anak-anaknya tuh dimanipulasi oleh orang lain, entah oleh pasangannya, atau oleh teman-temannya, misalnya lingkungannya mereka tuh cenderung nggak bisa bela diri, karena
ibaratnya tuh orang tua impact-nya itu juga cenderung tidak bisa mengajarkan atau tidak mengajarkan bagaimana cara membela diri. Karena impact kan biasanya ngajarin anak-anaknya kan untuk ya tidak berkonflik, cita damai gitu ya, punya toleransi yang besar. Nah, ini yang harus hati-hati banget gitu ya, harus disadari gitu loh. Ada kasus tuh di mana guys, yang menyedihkan tuh adalah keluarga impact baik-baik saja, anaknya juga baik-baik saja, kemudian anaknya tuh dapat pasangan si narsistik, kemudian di-abuse dan jadi korban dan nggak bisa keluar dari situ karena dia nggak tahu kalau dia tuh sebenarnya korban gitu loh. Dan mungkin entah dia cerita atau nggak sama orang tuanya juga nggak tahu cara melawan ini gitu loh. Karena impact itu kan biasanya menerima aja apa yang terjadi sama dia. Kalian adalah pasangan impact, kalian harus wanti-wanti dengan hal ini gitu ya. Dalam arti kalian harus tahu bahwa kelemahan kita ini kurang bisa membela diri gitu. Jadi kita juga harus menetapkan batasan-batasan yang benar. Kita juga harus tahu kapan waktunya kita tuh harus melawan orang-orang yang memanipulasi kita dan nggak punya batasan. Dan kalau misalnya ya ada salah satu dari pasangannya yang mengatakan bahwa kayaknya sih ada sesuatu yang nggak beres nih dari orang ini, misalnya gitu, usahakan pasangannya itu mempercayai itu, gitu ya. Jadi misalnya kalau impact sama impact itu kelemahannya adalah kalau salah satu bilang ada yang nggak beres, salah satunya bilang ya udahlah nggak apa-apa gitu ya. Usahakan jangan dilakukan kayak gitu. Kalau misalnya salah satu sudah merasa ada yang tidak beres, pasangannya juga harus menyambut itu gitu, mengerti tentang itu bahwa oh ya kayaknya ada yang nggak beres nih, dan kita nggak bisa membiarkan orang-orang yang masuk ke kehidupan kita menjajah kita itu dibiarkan, termasuk mengajarkan anak-anak mereka untuk membela diri kalau misalnya ada orang-orang yang memanipulasi mereka. Juga menciptakan lingkungan di mana anak-anak itu bisa cerita sama orang tuanya. Karena anak-anaknya kan mungkin juga tidak terlatih untuk membela diri, sehingga kalau ada apa-apa, orang tuanya bisa membantu membackup mereka. Ya, oke guys. Ini aja yang gue mau bagikan hari ini. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.